Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan ini kita akan memberikan eh, dua contoh aplikasi eh, bagaimana penerapan integrasi numerik, ya, integrasi numerik dalam kasus-kasus di keteknikan, khususnya untuk teknik sipil. Oke. Nah, ini ada dua contoh soal aplikasi, ya. Ada ini terkait integrasi numerik semua, ya. Nah, di sini problem satu, jadi ada dua problem. Nah, ini problem satu. eh, Nah, soalnya begini. Seorang pengendara motor telah mengendarai motornya dari rumahnya dengan kecepatan VT. Ya, dengan kecepatan VT sejauh eh, sejauh D, ya, sejauh D. Nah, ini dapat kita lihat di soal sejauh D. Nah, pengendara tersebut selalu menghentikan kendaraannya setiap 2 menit. Setiap 2 menit sekali untuk beristirahat. Jadi setiap 2 menit, nah, pengendara itu berhenti, ya. Dia istirahat. Kemudian jika fungsi jarak D ini satuan meter, ya. D-nya dalam satuan meter yang dihasilkan dari integrasi kecepatan terhadap waktu T, ya, itu adalah D sama dengan integral 0 sampai 8 5 ditambah 20T dikurang T kuadrat dt. Jadi ini fungsi waktu, ya. Ini fungsi waktu. Nah, persamaan D-nya itu merupakan persamaan fungsi waktu. Ya, di sini juga ada persamaan kuadrat, ya. Nah, dia fungsi waktu. Sehingga yang ditanyakan di sini berapa jarak yang bisa ditempuh oleh pengendara tersebut setelah 8 menit berkendara jika dihitung dengan metode 1/3 Simpson, ya. Metode sepertiga Simpson. Nah, untuk perbandingan, ya, untuk perbandingan sebagai perbandingan di sini diberikan nilai eksaknya sebesar 509,3333 meter, gitu, ya. Nah, nanti kita bandingkan berapa selisih dari errornya ini. Nah, ini integrasi dari persamaan simpangannya tersebut itu juga sudah diketahui bahwa eh, lama jarak lama perjalanan atau lama pengendara tersebut berkendara itu dari sampai 8 menit, ya, sampai 8 menit. Makanya di sini integralnya sudah dibuatkan dari 0, waktu 0, ya, waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 8, ya. Mari kita lihat. Yang pertama kita jadi kemudahannya kita menggunakan integrasi numerik ini, kita tidak perlu membuat atau mencari nilai integral dari persamaannya ini, ya. Jadi kita tidak perlu mencari integralnya. Nah, kita langsung mencari fungsi dari D-nya ini, ya. Nilai fungsi dari D-nya ini. Ya, jadi 5 ditambah 20 T dikurang T kuadrat itu eh, kita mulai dari 0, ya. Kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk T-nya kita pakai T-nya mulai dari 0, ya. Nah, tadi dikatakan setiap 2 menit sekali, ya, setiap 2 menit sekali pengendara tersebut berhenti, ya.
berhenti. Nah, artinya apa namanya? Jadi selama 8 menit tersebut, ya, selama 8 menit tersebut, setiap 2 menit dia pakai untuk berhenti atau dia pakai untuk istirahat, ya. Dia pakai untuk istirahat. Nah, jadi eh, intervalnya kita pakai 2 menit, ya, karena dalam 8 menit dia pakai untuk istirahat. Ya, 2 menit dalam 8 menit, 2 menitnya dia pakai untuk istirahat. Sehingga kita mengevaluasinya setiap 2 menit sekali untuk T-nya. Oke. Nah, ketika T-nya sama dengan 0, D-nya 5. Saat T sama dengan 2, D-nya 41. Jadi kita masukkan nilai T-nya ke persamaan ini, ya. T-nya ini kita masukkan ke persamaan ini. Nah, gitu juga untuk yang D2, T-nya sama dengan 2 juga, T-nya sama dengan 4 juga kita masukkan ke sini. Gitu, ya. Sampai T sama dengan 8 kita masukkan T-nya ini ke persamaannya ini. Sehingga pada saat di T sama dengan 8 menit itu 101. Nah, ini nilai-nilai integrasi untuk ini untuk D0-nya, ini untuk D1-nya, ini untuk D2-nya, ini untuk D3-nya, sedangkan ini untuk D4-nya, ya. Nah, dengan metode sepertiga Simpson, nah, dengan analisis dengan metode integrasi sepertiga Simpson-nya, nah, di sini kita seperti persamaan, ya, persamaan yang sudah kita pelajari. Nah, di sini kan kita mencari nilai simpangan, ya, jaraknya, ya, jarak yang bisa ditempuh dalam 8 menit gitu, ya. Nah, kita kan tahu bahwa rumus untuk integrasi numerik sepertiga Simpson itu adalah H/3, ya, H/3. Nah, ini N-nya kan ada berapa, ya? Ada 1, 2, 3, 4, 3. Sini, ya, N-nya ada 1, 2, 3. Nah, kalau ada 6, ya, kalau ada coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 berarti di sini kita menggunakan sepertiga Simpson gabungan, ya. Kita menggunakan sepertiga Simpson gabungan. Oke, kita kalau sepertiga Simpson gabungan, maka di sini harusnya dikali, harusnya ini dikali 7, 509. Oke, tidak. Berarti rumusnya kan benar ini, ya. Rumusnya. Oke. Rumusnya. Nah, kalau sepertiga Simpson rumusnya H/3, D0 ditambah 4, D1 ditambah 2, D2 tambah 4, D3 ditambah D4. Nah, ini kan yang fungsi ganjilnya itu kita kalikan 4, ya. Fungsi ganjilnya kita kalikan 4. Nah, kita lihat di sini. Ini fungsi ganjilnya kita kalikan 4 semua. Dan fungsi genapnya kita kalikan dengan 2. Kemudian D yang bagian yang D0-nya dan D yang N yang terakhirnya, ya, itu kita terpisah sendiri. Nah, itu terpisah sendiri. Ya. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilai tadi yang D0-nya 5,
kemudian D1-nya 41, D3-nya 89, dan apa lagi nih, 2, oh tinggal nih satu ya, 2D3 ya, ini ditambah, ada ditambah tadi di sini 2D3, 2D3 ya, 2D3-nya ini. Nah, 2 kali 69 ya, D3 kan 69. Nah, D3-nya ini D1, ini D2, ini D3, 69 ya pada saat T sama dengan 4 ya. Kemudian D4-nya 100, 1 D1, D2, D3, D4, D5, 5 ya. D0, ya D0, D4 ya, D0 kata kita mulai dari 0. Nah, 1 1. Nah, setelah kita kalikan, hanya kan 2 tadi ya. Hanya 2, kemudian dibagi 3 kali 764. Kita dapat nilainya 509,333334 ya. Jadi dalam 8 menit pengendara bisa berkendara sejauh 509 meter. Nah, tadi hasil numeriknya, hasil eksaknya kan kita dapat 509,33334. 509,3333 meter. Ya, sementara dengan hasil integrasi sepertiga Simpson kita dapat 509,333333333334 meter. Ya, jadi tidak jauh selisihnya, hanya 0,0000 sekian saja ya. Oke. Untuk soal yang kedua, ini agak lebih rumit. Namun kita di sini tidak dituntut untuk menentukan bagaimana menghitung simpangannya ya, bagaimana secara dinamika strukturnya. Kita tidak diminta untuk memahami bagaimana dinamika strukturnya. Namun di sini bagaimana penerapan atau implementasi dari metode integrasi numerik sepertiga Simpson gabungan pada kasus analisis dinamika struktur begini. Ya, langsung saja. Di sini dikatakan bahwa ada suatu struktur menara ya yang terbuat dari baja dengan sistem 1 derajat kebebasan single degree ya of freedom atau SGOF. Nah, gambarnya nanti kita skip saja. Untuk gambarnya kita skip saja. Mengalami beban dinamik gempa sebesar Ft sama dengan 1000 sin Pt per 0,5 kilogram selama 25 detik. Ya, selama 25 detik dengan kecepatan sudut omega sama dengan akar K per M. Data-data yang diketahui adalah modulus elastisitas baja itu 200.000 kg per cm bujur sangkar. Massa strukturnya M sama dengan 20 kg detik kuadrat per cm. Dan kekakuannya K sama dengan 4000 kg per cm. Struktur menara mengalami simpangan akibat beban dinamik, akibat beban gempa tadi ya, sebesar UT sama dengan 1 per M kali omega D integral 0 sampai 25, karena tadi dikatakan bergetar selama 25 detik akibat beban ini ya. Ft kali eksponensial pangkat minus theta omega T sin omega T dt, dan mengasumsikan bahwa sistem tanpa redaman. Jadi zeta-nya ini adalah 0 ya, redamannya 0. Ini 0. E adalah angka eksponensial dan theta T adalah interval
waktu T. Jadi kita hanya terfokus pada interval delta T-nya saja 0,05 detik. Dengan integrasi numerik metode sepertiga Simpson gabungan, kita diminta untuk menghitung berapa besar simpangan struktur tersebut. Nah, akibat beban dinamik tadi ya. Dan gambarlah grafik respon dinamiknya jika goncangan gempa berlangsung selama 0,5 detik. Nah, di sini kita jangan terkecoh atau tertipu dengan soal ya. Di sini kan goncangannya selama 25 detik. Sementara di sini di pertanyaan soal kita hanya diminta untuk menganalisisnya dengan integrasi numerik hanya 0,5 detik ya. Jadi goncangan berlangsung hanya 0,5 detik. Nah, jangan tertipu dengan soal ini ya. Di pertanyaan hanya 0,5 detik, sementara di soal di sini dikatakan 25 detik. Jadi kita hanya terfokus pada 0,5 detik ini saja ya. Nah, maka pertama kita harus mencari dulu besar FT ini ya. Besar FT ini. Nah, besar FT ini kalau kita masukkan rumus ini 1000 sin PT kali 0,5. T di sini kita analisis setiap 0,5 ya. Setiap 0,5 karena tadi delta T-nya dikatakan 0,5. Nah, ini 0,5 semua jaraknya. Nah, karena tadi di soal ditanyakan hanya bergoncang selama 0,5 detik, ya. Ini T ini dalam detik ya. T dalam detik. Nah, karena hanya dikatakan sampai 0,5, jadi di sini kita tidak harus membuat tabelnya sampai 25 detik ya, karena pasti banyak. Karena pasti panjang ya, pasti panjang. Kemudian langkah kita selanjutnya kita tentukan nilai F-nya dulu. Tadi F kan dalam bentuk satuan rumus ya, satuan rumus masih dalam persamaan. Tadi berapa? 1000 sama dengan 1000 dikali omega pi T per 0,5 kan. Nah, pi T 0, nah ini ya dalam bentuk persamaan. Nah ini. Nah, jadi kita harus hitung juga dulu pada saat T-nya ini. Nah, T-nya kita ganti dengan ini semua ya, semua ini. Kemudian baru kita cari simpangannya. Ya, kita cari simpangannya dengan rumus yang ini. Nah, kita cari simpangannya dengan rumus yang ini. Kita masukkan nilainya. Nah, ingat di sini kita di sini tidak mempertimbangkan integralnya dulu ya. Kita langsung menggunakan rumus fungsi ini ya. Kita masukkan nilai omega. Omega kita dapat dengan akar dari K per M. K-nya ada. K-nya 4000. M-nya 20 kg detik kuadrat per sentimeter ya. Dapat omega. Omega ini satuannya kan radian per sekon ya, kecepatan sudut. Nah, kalau percepatan radian per sekon kuadrat. Radian per sekon atau radian per detik untuk omega. Baik, setelah kita dapat, kita cari nilai W-nya untuk berbagai F dan T ya, untuk berbagai F dan T, kita dapat hasilnya ini ya, hasilnya ini. Nah, langkah selanjutnya kita mencari pada saat 0,5 ini U-nya berapa gitu dengan integrasi numerik ya, dengan integrasi numerik. Ini belum, ini masih dalam bentuk persamaan, tapi belum dalam bentuk integrasi numerik ya. Karena kalau integrasi itu pasti kita menjumlahkan nilai-nilai U ini ya, menjumlahkan semua nilai U ini. Nah, secara metode integrasi sepertiga Simpson itu kita menggunakan sepertiga Simpson gabungan karena lebih
nilai fungsinya lebih dari 3 gitu ya. Nah, kita pakai yang gabungan. Nah, untuk yang gabungan rumusnya kita pakai yang ini. Karena kita yang ditanyakan adalah U ya. U simpangan, maka kita fungsinya dalam bentuk U. Nah, H per 3N karena ini gabungan maka banyak N-nya kita kalikan. Kemudian kali U0 ya, simpangan 0 ditambah ini fungsi yang ganjil kita kalikan semuanya dengan 4 ya. U1, U3, U5, U7, U9 gitu ya. Di sini. U1, U3, U5, U7, U9 itu yang dikalikan 4. Kemudian ditambah dengan fungsi-fungsi yang nilai-nilai yang genap itu kita kalikan dengan 2 seperti U2, U4, U6 dan U8. U10-nya, U10-nya tidak. U10-nya itu dia terpisah penambahannya sendiri ya. Terpisah sendiri kayak ini ya. U0, U10, U yang awal dan yang akhirnya itu terpisah sendiri. Jadi tidak ada digabung seperti ini ya. Nah, itu yang ganjil kita kalikan 4 semua, yang genap kita kalikan 2 semua. Nilai-nilainya tadi sudah ada ya. Kita masukkan nilai-nilainya semua. Yang kali 2, yang kali 4 kita masukkan nilai-nilainya semua. Nah, ini minus ya, ini minus ini. Nah, ini minus. Kemudian yang U8 ditambah dengan 0, U10 ditambah dengan 0,08. Nah, dia kan ada 10 N-nya, maka kita 3 kali 10 30. Dapat hasilnya di sini pada saat simpangannya selama 0,5 detik itu sebesar minus 0,19595. Minus ini artinya arahnya itu berlawanan atau arahnya itu yang arah ke kiri simpangannya gitu ya. Jadi 0,1959 cm, 595 cm atau sekitar 0,2 cm. Nah, begitu ya. Nah, untuk gambar grafiknya nanti silakan bisa kalian buat sendiri nanti. Kira-kira kan grafiknya terhadap U terhadap T ya. U-nya, ini T-nya. Nah, nanti kalian bisa buat. Kemudian untuk U0, T-nya tadi kan 0 ya. T-nya 0, kemudian 0,05, 0, berapa tadi? 0,1, kemudian 0,15. Nah, itu silakan nanti sampai 0,5 nanti ya. Silakan nanti kalian teruskan itu 0,5. Nah, sampai 0,5. Nanti untuk 0 berapa? Untuk U-nya 0 kan 0 juga. Untuk U-nya T0 ya. Untuk T-nya 0,05 14,18 gitu ya. Untuk T-nya di sini. Jadi ini. Jadi nanti seperti ini nanti ya fungsinya. Nanti silakan kalian buat nanti ya. Silakan gimana bentuk fungsinya nanti. Karena ini adalah fungsi getaran seperti ini ya. Kalau respon dinamik struktur itu kan seperti ini nanti bentuknya ya. Nanti silakan kalian cari. Oke, mungkin hanya itu yang bisa kita ulas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang dimaksudkan dengan analisa dengan integrasi sepertiga Simpson ini. Nah, sehingga dalam pelaksanaan dan waktu ujian nanti kita tidak kesulitan lagi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.